Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudah Putri Nurhasanah dari program studi S1 Kebidanan Universitas Medika Suherman. Di video kali ini saya akan mempraktikkan cara melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Yang pertama, kita perlu melakukan informed consent, yaitu menyampaikan dan menjelaskan kepada ibu atau keluarganya tujuan dari dilakukannya pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Berikutnya, jelaskan juga prosedur apa saja yang dilakukan saat pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Lalu berikutnya kita menyiapkan alat-alat yang diperlukan saat melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama ada handscoon, ada pen light, ada termometer, ada medline, stetoskop, timbangan bayi, pentom bayi, dan juga lampu penghangat. Langkah berikutnya, setelah kita menyiapkan alat, kita mencuci tangan atau membersihkan tangan dengan 7 langkah. Di sini kita menggunakan hand sanitizer aja ya. Setelah kita membersihkan, kita langsung masuk ke langkah berikutnya untuk pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Gunakan handscoon agar tetap steril dan bersih. Setelah itu kita letakkan bayi di permukaan yang datar, empuk, dan nyalakan lampu penghangat untuk menjaga kehangatannya. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Pertama kita timbang bayi. Berikutnya setelah itu kita ukur suhu pada bayi. Sudah, kita lakukan pengukuran panjang badan pada bayi. Lalu kita lakukan pengukuran pada lingkar kepala bayi. Setelah itu kita lakukan juga pengukuran pada lingkar dada bayi. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada detak jantung dan pernapasan bayi. Periksa, kita pantau detak jantung bayi selama 1 menit apakah teratur atau tidak. Begitupun napasnya. Lakukan pemeriksaan pada kepala bayi. Kita lihat bentuknya simetris atau tidak. Terus kita lihat apakah ada kaput sukedinum apa tidak, apakah ada cepal hematom atau tidak, dan kita lihat tanda moldingnya. Lalu berikutnya, setelah melakukan pemeriksaan kepala, kita lakukan pemeriksaan pada mata bayi. Kita melihat bentuk matanya, lalu ada katarak kongenitalnya apa tidak, perdarahan konjungtiva apa tidak, strabismus, kita lihat strabismus apa tidak. Strabismus itu mata juling ya. Lalu berikutnya kita lihat pus. Lalu berikutnya kita memeriksa hidung, memeriksa pemeriksaan cuping hidung, epikanthus, dan juga kita lihat lubang hidungnya sama besar atau tidak, atau biasa kita kenal dengan sebutan septum nasi. Berikutnya setelah melakukan pemeriksaan hidung, kita lakukan pemeriksaan pada mulut. Nah, kita inspeksi simetris atau tidak. Lalu berikutnya kita lihat inspeksi adanya labiopalatoskisis. Nah, setelah melakukan pemeriksaan mulut, kita lakukan pemeriksaan pada telinga bayi. Nah, kita lihat inspeksi bentuk telinganya. Kita lihat inspeksi bentuk telinganya. Setelah itu kita lihat
posisi telinganya, ada daun telinganya. Nah, berikutnya kita lakukan pemeriksaan pada leher, memeriksa leher, yaitu kita melakukan palpasi pada leher dengan menggerakkan jari ke sekeliling leher. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan klavikula. Nah, ini kita menggunakan jari telunjuk. Jari telunjuknya kita kelilingi untuk memastikan adanya fraktur. Itu kita lakukan pemeriksaan tangan. Pemeriksaan tangan ini kita memeriksa kedua tangan dan membandingkannya ya, sama panjang. Lalu berikutnya kita memeriksa adanya silidaktili atau polidaktili. Jadi kalau silidaktili itu jari dempet. Nah, ini semuanya renggang ya, semuanya terpisah dan jumlahnya 10. Lakukan pemeriksaan dada. Kita memeriksa kesimetrisan gerakan dada saat bernafas. Lalu kita melihat adanya retraksi interkostal dan juga kita melakukan inspeksi pada areola dan puting susu apakah transparan atau tidak. Berikutnya lanjut kita melakukan pemeriksaan pada abdomen ya. Kita melihat hernia, yang kita periksa adalah hernia umbilikalis dan juga perdarahan pada tali pusar. Berikutnya kita lakukan pemeriksaan pada genitalia. Pada bayi laki-laki kita mengukur panjang penis kurang lebih 3 cm. Lalu kita memastikan adanya lubang uretra, ini ada ya. Lalu kita memastikan juga adanya tanda fimosis dan melakukan palpasi pada skrotum, memastikan testis berada di dalam skrotum. Nah, berikutnya kita memeriksa tungkai, kita memeriksa kesimetrisannya ya. Lalu berikutnya kita memeriksa panjang kedua tungkai dengan cara meluruskannya dan membandingkannya. Setelah itu kita memeriksa adanya fraktur dengan melakukan tes ortolani. Nah, setelah itu kita memeriksa spinal. Nah, kita menelungkupkan bayi. Setelah itu kita memeriksa ya, cari tanda abnormalitas. Ini semuanya normal ya, tidak ada cekungan. Lalu berikutnya kita melihat di sini, mengecek keabnormalitasan seperti spina bifida. Dan kita memastikan adanya sphincter ani, yaitu kita memeriksa warna kulit pada bayi. Nah, kita memeriksa kulit, yaitu memeriksa warna kulit, lalu memeriksa adanya ruam atau tidak, bercak lahir, dan juga adanya memar atau tidak pada bayi. Setelah selesai, kita memeriksa refleks primitif pada bayi baru lahir. Nah, seperti contohnya refleks Moro, yaitu terkejut. Biasanya kita dengan tepuk seperti ini. Jika bayinya terkejut, maka refleks Moronya dia bekerja. Lalu refleks rooting, yaitu menyentuh pinggir ujung bibir ya. Biasanya nanti dia akan bergerak saat sudut mulut ini disentuh. Lalu refleks sucking, yaitu kita memasukkan jari ke dalam langit-langit. Nah, pada umumnya nanti dia akan langsung mengisap. Nah, berikutnya adalah refleks Babinski, yaitu ketika telapak kaki disentuh maka kaki akan terangkat. Lalu refleks palmar ya. Refleks palmar ketika dipegang tangannya dia akan refleks menggenggam. Dan refleks plantar graf, yaitu ibu jarinya naik. Nah, itu tadi refleks primitif pada bayi baru lahir. Setelah kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir, setelah selesai kita jangan lupa untuk memakaikan kembali pakaian pada bayi. Lalu setelah itu kita memberikan pada ibu
bayi. Setelah itu kita mensterilkan dan membersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Nah, jangan lupa nanti peralatan yang tadi sudah digunakan kita sterilkan dan kita bersihkan dengan menggunakan alkohol. Lalu langkah berikutnya, setelah dibereskan, kita menyampaikan kepada ibu terkait kondisi bayinya. Lalu jangan lupa setelah itu kita melakukan pendokumentasian hasil dari pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Demikian pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Saya mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.